Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramandana dengan NIM 24 akhiran 220. Kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Kita baca-baca dulu di sini. Yang mana yang kita butuhkan di sini ada topologinya, yaitu PCA switch sama router sama PCB. Nah, kita di sini kita bikin dulu untuk kebutuhan perangkatnya, yaitu satu router. Kita masuk ke Cisco nya, guys, teman-teman. Lalu satu router 4221. Nah, di sini karena tidak ada, jadi pakai yang 4321. Kita namain R1. Terus kita butuh switchnya yang 2960. Terus butuh nama dulu 1. Terus kita butuh PC 2, PC A dan PC B. Kan? Setelah itu kita namain dulu PC A, PC B. Nah, setelah itu kita baca di sini. Terus GB internet pada router Cisco pada ada satu sifat batasan, dan kabel ethernetnya pakai straight through. Oke, kabelnya pakai straight through. Nah, itu pakai flash internet, terus terhubung ke flash internet 0/6. Nah, lanjut, ini 0,05 B001 05 B001. Terus ini B000 ke internet. Oke. Setelah itu sudah disambungkan, lalu nyalakan power. Ini sepertinya sudah nyala. Kita zoom. Oke, sudah warna hijau. Biasanya nyala semua udah. Nah, setelah itu kedua biasanya konfigurasikan IP address. Oke, kita konfigurasi IP address-nya di sini. Oke, untuk IP address-nya PCA yaitu ini. Enter aja. Terus default gateway-nya. Setelah itu IPv6-nya ini. Di sini 4. Terus default gateway-nya ini. Oke, sudah. Terus lanjut ke PC2, PCB. Sama juga, yaitu PCB 03. Default gateway-nya. Terus di sini ada IP-nya juga. Sudah, kita cek lagi yang PC1 tadi. Oke, 13. Oke, benar, 13 dan 03. Oke, setelah itu lanjut. Kita lakukan ping dari ping PCB dari jendela komen front A, ping ke PCB ping 168 berapa tadi PCB 2033. Kita cek. Nah, di sini RTO ya guys ya, request timeout, yang dimana
request timeout itu kenapa kok bisa terjadi request timeout? Nah, di sini ada mengapa ping tidak berhasil. Nah, di sini dikarenakan nah pertama ini juga warna merah, jadi yang mana routernya ini tidak tersambung, tidak disetting, dan juga jadi tidak tersampai pesannya atau datanya gitu. Nah, sekarang sini kita mengkonfigurasikan routernya. Oke, kita konfigurasikan routernya. Pertama yaitu buka konsol dari router dan aktifkan modus. Oke, berarti kita itu konsol sambungkan. Setelah itu kita setelah itu masukkan ke modus konfigurasi. Sudah berikan nama perangkat. Oke, kita berikan nama perangkatnya yaitu kita enable dulu, lalu nah kita first name kita, karena routernya tadi namanya R1, kasih nama R1. Oke, matikan DNS lookup untuk mencegah router, yaitu pakai IP domain lookup. Sudah, lalu berikan class sebagai password. Kita enable secret class. Oke, sudah. Setelah itu berikan Jiska sebagai password konsol dan enablekan login. Oke, kita config konsol line konsol on, sudah itu password Jiska, terus login. Sip. Dan itu password VTY line VTY 04. Lalu kita di password Cisco juga. Oke, Cisco. Nah, setelah itu kita lakukan eksepsi terhadap password service password encryption, service password and encryption. Salah kurang ya. Encryption. Oke, setelah itu buatlah suatu banner. Buat banner yaitu banner OTD. Nah, kita kasih terus di sini bannernya siapa saja mengakses perangkat tidak sah, terlarang. Kita kasih pesan dilarang masuk, kita dilarang. Setelah itu konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, kita interface G000 karena sesuai dengan disininya nih, G000 sampai G001. Oke, terus lalu kita di address saja terus 255 sudah, lalu oke, kita lanjut yang kedua, interface G001
lalu IP address-nya di sini 1, terus WhatsApp. Oke, lanjut. Tampaknya sudah. Untuk deskripsi, bikin deskripsi di sini. Mana itu dilihat. Oke, kita deskripsian connect to PC. Oke, terus kita exit, lalu kita yang kedua 0 ke CP. Setelah itu aktifkan IPv6. Oke, sudah. Selalu kita simpan. Exit dulu. Lalu copy domain config sebentar up config. Oke, sudah. Nah, setelah itu ping PCB ke jendela command prompt. Oke, kita pingkan di sini. Berhasil. Nah, di sini sudah berhasil untuk pinnya. Kita cek lagi. Oke, sudah berhasil semua. Nah, oke, apakah ping berhasil? Jelaskan. Nah, kita jelasin di sini. Nah, ping berhasil karena barusan kita sudah ngeset routernya dan kabelnya sudah berubah jadi warna hijau. Jadi sudah bisa terhubung antara PC A ke PC B. Oke, lanjut. Kita akan mengkonfigurasikan switchnya. Nah, tadi sudah konfigurasi routernya, kita konfigurasi switchnya. Kita baca dulu di sini. Masukkan ke konsol. Nah, ini sama. Kita butuh konsol juga. Ini konsol di sini. Nah, setelah itu kita keluar dulu ke terminal. Oke, kita sudah masuk di sini. Lalu kita enable aja. Nah, setelah itu kita sudah masuk. Terus di sini sudah masukkan ke modus konfigurasi, lalu berikan nama ke switch tersebut. Oke, kita kasih nama hostnya 1. Itu matikan DNS, no IP, domain. Setelah itu konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Oke, setelah itu kita interface VLAN 1. Oke, jika sudah, kita konfigurasikan default. Kita ambil di sini. Dan setelah itu ya, terus masukin IP nya ini.
kita simpan, exit. Nah, jangan lupa tuh copy, ambil, oke sudah. Setelah itu kita pinkan dari si A ke si B. Setting apakah berhasil? Oke, berhasil. Lalu kita pinkan switchnya ke PCB. Kita pinkan di sini pin 1968. Nggak bisa? Ini lagi. Oke, sudah berhasil. Oke, akhirnya sudah berhasil di sini. Semua pin tersebut harusnya berhasil. Oke. Set. Oh iya, teman-teman, tadi ada yang kelupaan di sini. Itu set jam pada router. Berarti kita set dulu. Oke, kita end dulu. Lalu kita clock set, kita set jam 17.50, terus tanggalnya 14 Oktober 2025. Oke, sudah. Nah, kita sudah disimpan juga. Ini sudah. Oke, karena sudah, lanjut ke latihan 3. Yaitu kita show IP router. Show IP router. Oke. Setelah itu, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Yaitu ini C kodenya untuk mengkoneksikan. Nah, setelah itu berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Ada 2 ini, teman-teman. Sama ini. Oke, ini interface apa yang diasosiasikan ke router berkode C? Nah, ini untuk jenisnya yaitu ini IP-nya terus tersambung ke gigabit standar 000, terus yang kedua juga IP-nya dan terus ke gigabit 000. Oke, kita lanjut. Gunakan perintah show IP 6. Oh, ini sudah ya. Ini tidak show IP. Oke, di sini mendapatkan informasi ini. Oh, ini berarti ini informasinya yaitu 00 receive. Lanjut ke show IP interface di 001. Oke, apa status operasional dari interface-nya? Yaitu ini connected, sub. Statusnya sub atau connected. Lalu apa alamat media akses control atau mapnya dari interface I01? Mapnya di sini cuma ada internet address-nya sama broadcast-nya. Tidak ada, tidak tertera di sini. Terus bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Ini ya, internet address-nya. Oke. Selanjutnya untuk informasi IP masukkan. Oke. Show IPv6 interface
interface. Oh, interface-nya yaitu bir0 01 interface-nya. Oke, tidak ada. Oke, tidak ada. Kita skip aja langsung. Di sini tampilkan daftar rangkuman interface pada router. Oke, masukkan perintah show IP interface. Pada router R1. Oke, nah, untuk melihat informasi ini, show IP di V6 interface F. Dengan perintah pada switch 1. Oke, ini PC A. Kita show IP interface F. Oke, pertanyaannya, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Nah, di sini sudah ini nih. Jika interface 001 itu sudah up. Nah, untuk untuk menjadikannya down, untuk menjadikannya up, kita coba cek di sini. Yaitu di sini down, guys, keterangannya down. Caranya itu cuman shutdown aja, SH atau shutdown. Caranya di oh iya, saya belum masuk ke sininya. Interface VLAN 1. Nah, terus kita shutdown aja. Sudah, nanti ini bakal up seperti itu. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasikan interface G001 pada router tersebut dengan IP address 19.168.1.1.2? Nah, di sini karena biasanya jika interface-nya dikonfigurasikan itu akhirnya 1.2 yang dimana tidak sesuai dengan di sini. Ini kan 1.1 ini sesuai dengan default gateway-nya. Nah, itu akan terjadi terjadi konflik. Jadi di antara jaringan tersebut itu bisa di antara router dan switch bisa terganggu dan tidak bisa komunikasi dengan benar antara PC di jaringan itu. Jadi intinya terjadi konflik dari PC di antara PC-nya itu dan antara router dan switch bisa terganggu seperti itu. Mungkin itu saja yang sudah saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.